أستغفر الله رب Assalamualaikum البرايا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selalu disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah malam kini kita lanjutkan wirid tafsir atau wirid tadabbur Quran. Alhamdulillah, pakan patang kita lah menyelesaikan surah Al-Bayyinah. Kalau urutannya di Al-Quran, surah Al-Bayyinah adalah surah yang ke-98. Alhamdulillah lah selesai. Dan malam kini insyaallah kita lanjutkan surah setelah surah Al-Bayyinah. Surahnya yaitu surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Urutannya dalam Al-Quran adalah urutan yang ke-99. Kesamula urutannya jo Asmaul Husna. Asmaul Husna 99. Surah Az-Zalzalah urutannya di Al-Quran juga urutan yang ke-99. Ayatnya berapa? Ayatnya 8, enggak 9. Kalau 9, 9, 9. Nah, cuman ayatnya ada 8 menurut mayoritas ulama. Meskipun sebahagian ulama mengatakan ayatnya 9. Tapi tidak banyak. Yang banyak ulama mengatakan surah Az-Zalzalah ayatnya 8. Kemudian dari segi turun, surah Az-Zalzalah termasuk surah Makkiyah. Surah-surah yang turun sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi pindah ke Madinah. Artinya surah itu turun ketika Nabi masih berada di kota Mekah. Nah, kita tahu bersama kalau dakwah Nabi itu dibagi dua. Yang pertama fase Nabi berdakwah di kota Mekah. Yang kedua fase Nabi berdakwah di kota Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Total 23 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur ampe puluh tambah 23 pas 63 tahun. Jadi Nabi dari sejak lahir sampai usia beliau 53 tahun beliau berada di Mekah. Usia 53 tahun kate baru Nabi pindah ke Madinah. 10 tahun Nabi di Madinah. 53 tahun di Mekah. Jadi di kampung 53 di rantau 10 tahun meninggal di rantau seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surah Az-Zalzalah. Kalau kita lihat bekok di surah Az-Zalzalah tidak ada disebutkan kata-kata Az-Zalzalah dalam surah itu dah. Kalau surah sebelumnya namanya surah Al-Bayyinah. Kata-kata Al-Bayyinah dah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau di situ tidak ada. Nah, tapi yang makna zalzalah itu ada di ayat pertama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ada zilzal. Tapi yang azalzalah tidak ada disabutkan. Kalau kita lihat bekok ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran
Rato-rato nama surah itu ada beko ayat yang berbicara tentang itu. Misalnya surah Al-Baqarah. Kita baca beko surah Al-Baqarah, nama surahnya Al-Baqarah. Kita akan temukan beko di surah Al-Baqarah ada ayat yang menyebutkan kata Al-Baqarah. Al-Baqarah artinya sapi betina. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah kisah tentang sapi betina, tentang Bani Israel. Bani Israel yang banyak tanya. Disuruh oleh Nabi Musa, sembelilah oleh kalian sapi betina. Bebas, umum sifatnya. Tapi dek banyak tanya, ditanyanya, sapi betina yang bawah Nabi Musa, yang muda, yang tua, yang ketek, banyak tanya. Padahal kecik Nabi tadi sembeli sapi betina, pokoknya betina, yang muda, yang ketek, yang tua, terserah. Tapi banyak tanya. Dikecek Nabi Musa, yang ndak tua, yang indak muda, yang tengah-tengah. Lah selesai disabut dek Nabi Musa seperti itu, ditanya balik adik mereka, warnanya bagaimana Nabi Musa? Banyak tanya. Salahnya ketika disabut ndak muda, ndak tua, langsung disembelih. Tapi ditanya, warnanya, maka disabut dek Nabi Musa, safra faqi'ul launuha. Warna sapi tadi kuning pekat. Lah tambah payah. Mulai tadi dari semudah-mudahnya sembeli sapi betina. Itu tak tanggung mudah dah. Nampak sapi betina, masuk. Kemudian ditanyanya umuannya. Semakin sulit. Kemudian ditanya aja warnanya. Warnanya kuning. Kemudian ditanya aja tak lain. Dijawab dari Nabi Musa, sapi betina yang tak pernah keluar dari kandang, yang tak ada cacat, yang tak pernah dipakai ke sawah, yang tak pernah dibawa ke ladang. Tambah payah. Tak ada cacatnya. Tak bisa, tak pernah dibawa keluar. Di kandang setari. Tak pernah dibawa ke ladang. Tak pernah dipakai untuk membajak. Tambah payah. Mencari jawi yang ada di dalam kandang. Jawi dicari dalam kandang, warnanya harus kuning pakai, umuannya ndak tua, ndak muda. Makanya seperti itu. Orang Bani Israel kadang mereka banyak bertanya, tapi pertanyaan tadi ndak melahirkan amal. Banyak bertanya, tapi ndak melahirkan amal. Banyak aja orang bertanya, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu punya anjing. Barau mu anjingnya, itulah aneh-aneh pertanyaan. Tak ada gunanya. Dan ada je orang kita baca bekok kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, dilemparkan tongkatnya ke lawi tabalah dua. Ada orang bertanya, dari kayu apa tabik tongkat Nabi Musa? Ya, jadi ada orang kadang dalam kehidupan mereka pertanyaannya tidak melahirkan amal. Ya, kayak Ashabul Kahfi tadi. Siapa nama anjing Ashabul Kahfi? Barau muanya, awarna kan tidak ada. Kemudian ditanya loh Nabi Musa, tungkiknya tabik dari kayu apa gitu. Makanya agama Islam melarang umat Islam untuk menanyakan perkara-perkara yang tidak melahirkan amal. Kalau di zaman Nabi banyak sahabat orang-orang Arab yang tinggal di pelosok, yang istilahnya orang Arab Badui. Pernah orang Arab Badui itu bertanya ke Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Yang ditanyanya ke Nabi, wahai Nabi, bulan tuh awal-awalnya kok ketek Nabi. Makin lama makin gadang. Setelah gadang, setelah panua buleknya, ketek balik. Kok seperti itu bulan Nabi? Itu yang ditanyakan dek orang Arab. Nah, Nabi tidak menjelaskan seperti itu. Kalau dijelaskan jo ilmu di zaman itu kan tidak dulu ilmu orang di zaman itu. Kok awalnya situ, kok jadi bulan purnama kembali ketek enggak? Cuma Nabi menjawab ketika itu, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan, dijawab dari Nabi, bulan itu adalah tanda-tanda bagi manusia bila waktu beribadah, bila waktu berhaji, bila waktu melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itu jawab Nabi. Itu tanda perputaran waktu.
Pernah aja kita cari beko orang Arab Badui, orang Arab pelosok bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat?" Berbahaya pertanyaannya. Kapan terjadinya kiamat? Nabi tidak tahu. Dan pertanyaan itu tidak ada gunanya. Ya, Nabi tidak tahu. Lah disabui di Al-Quran. Yang mengetahui kapan terjadinya kiamat hanya Allah. Maka ketika ada orang bertanya seperti itu, kecik Nabi kepada yang bertanya tadi, apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tidak dijawab oleh Nabi, kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian. Bukan itu yang dijawab oleh Nabi. Tapi yang dijawab oleh Nabi adalah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Jale. Bertanya tentang kiamat, kalau terjadi kiamat lah siap. Le ada amalan untuk menyambut kiamat. Nah, dijawab dek yang bertanya tadi. Untuk menghadapi kiamat saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul. Nah, Nabi, nanti di akhirat kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Surah Az-Zalzalah, nama surahnya Az-Zalzalah. Tapi kata-kata Az-Zalzalah mana? Ndak ada. Tapi mengandung makna zalzalah ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi nama surahnya Az-Zalzalah. Jadi kita baca lihat surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza artinya apabila atau jika. Zulzilat itu digoncang. Al-ardu bumi. Zilzalaha dengan goncangan yang sangat dahsyat. Jadi ayat ko berbicara tentang hari kiamat. Nah, maka tadi kita sabuikan surah Az-Zalzalah salah satu surah Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Karena sebahagian besar surah-surah yang turun di Mekah berisi tentang masalah akidah, membahas masalah akidah, berbicara tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul, tentang kitab suci, tentang surga, tentang neraka, dan tentang kiamat. Nah, maka surah ko salah satu di antara surah-surah yang berbicara tentang hari kiamat. Punya ada orang Arab Badui je datang ke Nabi minta nasihat kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan nasihat. Seketik nasihat dia gedek Nabi. Potongan 2 ayat terakhir di surah Az-Zalzalah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sekecil apapun akan dilihat nanti balasannya di akhirat. Siapa yang melakukan keburukan sakiti apapun keburukan tu, balasannya akan didapatkan nanti di akhirat. Itu diberikan nasihat dari Nabi ke orang tadi. Ku ialah cukui ku Nabi kan. Meskipun nasihat ku singkit, tapi ku subana padik lah cukui bagi ambo nasihat ku kecil. Melakukan satu kebaikan, melakukan kebaikan yang kecil dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Melakukan keburukan atau kejahatan yang kecil nanti Allah juga balas di akhirat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Idza, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bekok dalam beberapa ayat Al-Qur'an kita akan menemukan beberapa ayat, beberapa surah yang diawali dengan kata idza. Idza itu artinya jika bisa, apabila bisa aja, jika bumi digoncangkan, apabila. Kan biasanya ketika seseorang mengatakan jika itu kan untuk sesuatu yang akan terjadi. Belum terjadi lah, apabila. Tapi biasanya untuk sesuatu yang akan terjadi, apabila itu bisa jadinya terjadi, bisa jadinya tidak terjadi ya. Apabila presiden datang ke masjid ini itu kicik awak. Bisa jadi presiden tadi datang, bisa jadi
Indah. Hebatnya bahasa Arab, kalau pakai kata iza, kan untuk sesuatu yang akan terjadi. Iza zulzilati, apabila bumi digoncangkan. Kalau apabilanya menggunakan kata iza, itu pasti akan terjadi. Jadi kalau iza, seandainya, apabila, itu pasti akan terjadi besok. Berbeda kalau pakai in. In artinya apabila aja. In artinya jika aja. Tapi kalau orang Arab menggunakan kata-kata in, jika artinya sama, apabila artinya sama, kemungkinan terjadinya tipis. Seperti kita nyebut tadi, seandainya presiden datang kemari, maka dalam bahasa Arab pakai kata-katanya in. Tapi kalau kita sebut, seandainya Pak RT datang kemari, seandainya Pak RW, seandainya Pak Lurah datang, kemungkinan terjadinya gadang. Maka dalam bahasa Arab dipakai iza. Nah, itu bedanya. Iza untuk sesuatu yang kemungkinan besar terjadi. In untuk sesuatu yang kemungkinan terjadinya tipis. Nah, kalau kiko kecil Allah pakai iza atau pakai in? Pakai iza apabila, berarti bana-bana besok bumi ko akan digoncang-goncang di Allah. Ini kok kita cari aja dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat nanti syai'un azim, sesuatu yang sangat besar. Ba'a besarnya, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika terjadi kiamat itu, ibu-ibu yang menyusui lupa je anaknya. Sedang menyusui anaknya, digoncang bumi dak Allah, ditinggalnya anaknya. Kan tu ya bana luar biasa. Ambo pernah dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika masih sekolah di Man Kota Baru, pas ketika itu hari Selasa. Kalau kita dulu hari Selasa antara maghrib dan isya itu jadwal muhadharah, latihan ceramah. Latihan ceramah, pas ketika ceramah tu, latihan ceramah tu antara maghrib isya terjadi gampu goyang masjid. Di ketika itu ibaratnya seperti ko masjidnya anggaplah sagi ampek seperti ko. Pintu masuk dua, siko cik, siko cik. Sama-sama terbuka. Ada kawan-kawan yang duduk di siko. Kan ada pintu. Siko ada pintu cik. Ketika terjadi gampo tu, padahal pintu ko terbuka. Cuman orang banyak keluar lewat pintu siko. Kawan yang duduk di siko, ini lari ke mana keluar? Lari ke siko. Dia nampak banyak orang siko. Karena duduk orang banyak di siko. Di siko orang seketik duduk. Padahal kalau inyo lagi sadar ketika tu pintu yang sebelah siku lebih dakik, tapi dek mencari orang banyak lari kemari, inyo lari kemari. Artinya memang ketika terjadi gampu tu kadang ya mohon maaf orang hilang akal. Tak tahu apa yang kadi kerajokan, mesti lari situ keluar, tapi larinya ke siku seperti itu. Nah, jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an tadi disebut ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya lupa ditinggal. Kalau biasanya po, ibu-ibu sedang memasak di dapur, terang anaknya menangi. Japuiknya anaknya mah. Tapi kalau goncangan yang terjadi di hari kiamat sudah menyusui anaknya, bergoncangnya, ditinggalkan anak. Luar biasa. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan ketika goncangan kiamat terjadi, ibu-ibu yang hamil tiba-tiba melahirkan sadanya. Artinya banyak yang keguguran. Sebulan 2 bulan, ya dek karena takutnya kan gitu. Dek cameh. Kemudian wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Kemudian pada hari kiamat itu goncangan kiamat kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, seakan-akan mabuk. Tapi padanya ndak mabuk. Kan ketika gampo tu kita cari ada orang-orang anaknya hilang lah payah cari mana, bantu orang mabuk sih. Padahalnya ndak mabuk seperti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mungkin kita bertanya, Ustaz, goncangan gadang ko, bumi gampo ko, bila terjadi? Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan goncangan gadang ko terjadi ketika malaikat Israfil meniup
trompet yang pertama. Jadi ditiup sangkakala dek malaikat Israfil, ketika itu bumi langsung bergoyang sejadi-jadinya. Ada jadi antara ulama mengatakan kalau bumi bergoncang ko adalah ketika trompet kedua dibunyikan. Nah, beko ada juga ulama yang mengatakan kalau goncangan ko tidak menutup kemungkinan terjadi ketika trompet pertama ditiup dan terjadi juga ketika trompet kedua ditiup. Nah, jadi seperti itu. Ketika trompet pertama ditiup, orang padanya ketika itu sudah panik. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mungkin kalau kita acuk mencari-cari berita, misalnya patang gampo terjadi di situ, gampo terjadi di situ, gampo terjadi di Turki mungkin yang terbaru patang sekian meninggal, gampo terjadi di Jepang, gampo terjadi di situ. Itu kan gampo itu terjadi hanya di beberapa daerah. Misal di Indonesia, dari sekian provinsi di Indonesia terjadi gampo di salah satu provinsi. Dan di provinsi itu tidak kasado daerah terjadi, hanya mungkin kabupaten, mungkin hanya kecamatan, mungkin hanya negari. Banyak orang meninggal. Tetapi yang kiamat nanti, gampo itu seluruh dunia. Kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau dunia dari timur sampai barat, utara, selatan, gampo sadonya. Tidak terbayang sama kita. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Jadi ayat ko menceritakan kepada kita salah satu peristiwa nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Dan tentunya kita sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan sebelum kiamat terjadi kita lah meninggal. Tak tahu kita rasanya hidup ketika goncangan itu terjadi, ketika gunung-gunung diangkat di Allah, ketika air lawi naik ke darat, seperti itu. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Setelah itu apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi setelah bumi bergoncang dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi memuntahkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Wa akhrajat, mengeluarkan, al ardu, bumi, asqalaha, asqal itu yang memberatkannya, isi bumi dikeluarkan. Di situ kok ada juga beberapa pendapat ulama. Yang pertama, para ulama mengatakan yang dikeluarkan di bumi ko adalah manusia-manusia yang dikuburkan. Di ketika itu bumi beko memuntahkan sado-sado orang yang meninggal, dimuntahkan. Kemudian ada juga di antara ulama yang mengatakan kalau yang dikeluarkan itu adalah sumber daya alam. Yang dikeluarkan itu bisa jadi batu-batu, bisa jadi ame-ame, bisa jadi perak-perak. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika bumi mengeluarkan isi paruinya, ketika itu kaluame. Kemudian ada orang yang mengatakan, dek karena ame ko dulu ambo bertengkar di dunia, dan kini tidak bisa menolong ambo. Nampak kan dikeluarkan. Dia ada orang dek karena memperebutkan ame ko dulu di dunia ambo sampai bertengkar, sampai membunuh orang. Kini ame ko tidak bisa menolong ambo. Dan ketika mencari ame, ada juga orang mengatakan, dek karena ame ko dulu ketika hidup di dunia ambo memutus silaturahmi jadi sanak ambo. Maksudnya karena masalah harato ndak bertegur sapa aja di sana. Jadi seperti itu. Jadi Allah bisa memerintahkan kepada bumi untuk mengeluarkan segala isi yang ada di bumi. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kecil Allah, wa qalal insanu ma laha. Ketika itu terjadi, bumi bergoncang, kemudian bumi mengeluarkan isinya. Wa qalal insanu ma laha. Pada hari itu manusia bertanya, apa yang terjadi di bumi ini? Ya kan ketika itu kan dalam ketakutan yang luar biasa.
Sebelumnya bumi itu tanang-tanang saja ya, kayak kita kini. Kayak kita tanang-tanang saya. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tiba-tiba saja ketika kita tanang-tanang bagoncang bumi. Bagoncangnya tidak sebentar. Tidak 10 detik, 20 detik, 1 minit, 2 minit. Setelah peristiwa itu terjadi, tentu kita bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu gitu? Itu sebenarnya menggambarkan ketakutan manusia ketika hari kiamat, kecamian. Sama aja gitu. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, pasti kita bertanya, apa yang terjadi gitu. Mungkin misalnya ketika terjadi kebakaran hutan, kabui di mama, matahari merah. Mungkin pernah kita lihat ketika kebakaran hutan Batang, matahari merah, kita susah bernafas. Itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lah bertanya-tanya. Apalagi besok ketika kiamat itu terjadi, bumi bergoncang dan isi bumi dikeluarkan dek Allah. Maka kita lanjut ke ayat yang keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Maksudnya kata para ulama gitu kok. Kepada manusia ke besok dikabari. Ketika inyo di dunia, tempat-tempat yang pernah dilaluinya untuk bermaksiat akan bercerita kayaknya. Aku dulu hari situ jam sekian lewek di siko untuk apa maliang. Sebaliknya seperti itu juga. Bumi itu besok akan menceritakan kepada orang-orang yang berbuat baik. Misalnya kini hari Jumat. Hari Jumat sianu jam 6 seperampe keluar dari rumahnya masuk masjid 6:30. Kemudian solat maghrib berjamaah, habis itu duduk di masjid mendengarkan wirid, ikut solat isya berjamaah, habis itu pulang ke rumah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Jadi apapun yang terjadi di bumi ko besok sadunya akan disampaikan kepada manusia, akan diceritakan kepada manusia. Jadi mulai dari kita balik sampai nanti kita meninggal dunia, apa yang kita kerjakan nanti akan disampaikan kepada kita. Misalnya di masjid, si Anu tu dulu rajin solat di saf pertama setari. Tidak pernah hanya solat meninggalkan saf pertama. Itu ulama-ulama kita ada yang seperti itu dulu. 20 tahun, 30 tahun kecilnya ambo solat tidak pernah mencelak punggung orang deh. Makasihnya apa? Di saf pertama setari. Ya punggung imam nampak dia. Punggung jamaah yang lain tidak pernah nampak. Itu luar biasa. Jadi itu bisa di akhirat diceritakan. Ada aja di antara ulama gitu tuh. Ini membaca Al-Quran mulai dari pandainya baca Al-Quran sampai meninggal dunia. Quran itu sih yang dibacanya tadi. Tidak ganti-ganti. Jadi tidak hilang-hilang Qurannya. Bisa jadinya lah khatam jo Al-Quran tersebut ratusan, mungkin bisa sampai ribuan kali. Di Al-Quran tu lah, ya bantuannya lah. Kalau tiap hari dibaca tu lah, bantuannya lah, ya lah mengambang. Wah beda loh. Ada orang Al-Quran gitu kan, supaya dapat berkah, ditaruhnya di oto, taruhnya di muka cik, taruhnya di belakang cik. Tak pernah dibaca, bakabui. Itu beda. Keciknya ingin dapat berkah. Al-Quran taruh di muka, taruh di belakang. Tak pernah dibaca. Jadi itu ulama-ulama kita. Dek karena menyadari apapun yang dikerajokan di dunia kau akan diperlihatkan nanti di Allah, maka mereka senantiasa berusaha untuk melakukan yang elok-elok. Di mana mereka tinggal berharap tempat yang mereka tempati itu bisa menceritakan kebaikan. Kan tentu kita berharap kalau seandainya ada motor, ada auto, besok di akhirat bersaksi lo, kecik motorku ya Allah, ambo mengantarkannya dulu taruh ke masjid. Ambo mengantarkannya solat subuh malam kalam-kalam hari. Hari hujannya tetap ke masjid. Gitu juga motor, auto dan sebagainya. Dan di ayat yang selanjutnya bi anna rabbaka auhalaha. Karena pada hari itu Tuhan telah memberikan wahyu. Wahyu di situ maksudnya perintah kepada bumi. Mulai tadi urutannya bumi bergoncang, kemudian
bumi mengeluarkan isinya, kemudian bumi menceritakan semua apa yang terjadi di bumi tadi. Siapa yang memerintahkan itu? Yang memerintahkan itu adalah Allah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Maka Allah disiko. Ketika itu maka semua manusia akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Itulah Yaumul Mahsyar. Kan urutannya gitu. Yang pertama kita meninggal dikuburkan, alam barzakh. Kemudian selesai kita meninggal, namanya bekok lain Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu kita dibangkitkan dari kubur. Selesai Yaumul Ba'ats namanya Yaumul Mahsyar. Hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mulai dari Nabi Adam sampai nanti orang terakhir yang hidup di umat Nabi Muhammad. Tak tabayang dek gitu. Bara jumlah orang. Kini bara penduduknya miliaran. Besok yang dikumpulkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir Nabi Muhammad. Maka dalam hadis itu kita menemukan juga ketika di padang mahsyar itu besok matahari didekatkan kepada manusia. Karena matahari begitu dekat, ada manusia kok sesuai dengan amalnya, keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke betis. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang keringatnya sampai ke dagu. Kayak orang baranang hampir tenggelam dek keringat. Nah, itu disabui di Allah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Itu ayatnya ashtata, itu berkelompok. Itu banyak tafsiran dari para ulama kita. Kelompok-kelompok di sikoko secara umum ada kelompok orang beriman, ada kelompok orang kafir. Jadi berbaris seperti itu besok. Kelompok siko, kelompok orang yang beriman saja. Kelompok di siko, kelompok orang-orang kafir saja. Kalau lebih detailnya beko kelompok di siko beko yang rajin salat berjamaah di masjid. Kelompok di siko yang rajin puasa sunat. Kelompok iko beko yang rajin baca Al-Quran. Nah, jadi kalau di dunia aku kan ada orang berkomunitas. Kelompok pecinta sepeda. Kemudian kelompok pendaki gunung. Nah, besok di akhirat manusia seperti itu. Iko kelompok yang suka baca Quran, iko kelompok yang suka berinfak, kelompok yang suka membantu orang seperti itu. Nah, kita masuk ke ayat yang ayat yang ke-7 yang ke-8 itu yang menjadi inti dari surah Az-Zalzalah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan meskipun hanya sedikit, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan meskipun sedikit, dia akan melihatnya. Apa intinya ayat 6 ayat 7 kok? Ayat 7 ayat 8 kok. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan meskipun terlihat hanya kecil. Yang kedua, jangan pernah kita meremehkan perbuatan dosa meskipun kelihatannya hanya ketek. Kita tidak tahu, mana tahu kebaikan ketek yang kita tinggalkan, seandainya kita kerajokan tu di dunia, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Jangan pernah aja kita meremehkan dosa-dosa ketek. Yang bahayanya apa? Ketika kita remehkan dosa kecil, kita lakukan dosa kecil tadi, kiranya itu yang menjadi penyebab kita masuk neraka. Itu yang berbahaya. Makanya ada cerita tentang tentang bahwa amal kita kok akan dibalik di Allah. Ada seseorangnya punya kebun luas, dan dia tadasak piti. Kemudiannya punya kenalan lagi banyak piti. Keciknya iko kebun ambo gadaikan dulu.
Ambo gadaikan kebun ambo gadaikan tanah ambo ko dengan harga, anggaplah disabiknya harganya ketika itu 50 juta. Karena digadaikan. Kalau dijual harganya bisa sampai 500 juta. Lah digadaikan. Setahun 2 tahun, nyolah punya piti. Terkumpul piti deknya 50 juta. Keceknya kepada yang mambiak gadai tadi, ambo lah ada piti 50 juta. Kini ambo ingin mengembalikan piti angku dan kembalikan tanah ambo, kembalikan kebun ambo je kan. Dek yang iko, lah teraso lama lu dinya kebun ko, teraso kebunnya rancak, tanah rancak subur. Akhirnya kan ambo lambo ge piti je kan. Lambo ge piti kangku je kan. Ambo angku lambiak piti, tanah aku punya ambo kini lece. Sampai ada orang yang seperti itu. Ini digadaikan awalnya ketika diminta balik orang, ndak, ikulah punya ambo, piti langku ambil aja kan. Diminta tari, ndak namu. Sampai yang punya tanah sebana tadi menjelang meninggal, dibuatnya sebuah surat. Kemudian sebelum meninggalnya berpesan kepada anak-anaknya, "Beko sebelum Pak meninggal, tolong lewek jenazah Pak di mungko rumah orang tuh." Maksudnya yang mambiak tanah tadi. Sampai di rumah tuh beko, tolong agian surat eko gitu. Lah, tak lama setelah itu meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dibawa ke kuburan. Sengaja lewek di mungko rumah orang yang mengambil tanahnya tadi. Dibuat sore diantar di anaknya ke orang yang ngambil tanah tadi. Dicaliak dia yang ngambil tanah kau isi sore. Kini ambo lah meninggal, ambo akan mengadukan angku kepada Tuhan. Tak selesai urusan kita di dunia, angku siapkanlah jawaban besok di muka Tuhan. Pasti engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau nio nak datang menghadap Tuhan terserah, tapi pasti engkau akan dipanggil oleh Tuhan. Itu si sore menggeretek langsung. Tak lama setelah itu datangnya ke ahli waris, ikut ambo belian tanah aja. Karena masih yakinnya ada hari akhir. Siapa yang melakukan kebaikan yang ketek tetap akan dibalas di Allah. Kita tutup dengan sebuah cerita. Cerita diriwayatkan di Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu adalah kitab yang mensyarah atau menafsirkan hadis-hadis nabawi. Hadis Nabi. Ada 50 hadis yang dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi beliau menyampaikan dalam kitab itu sebuah cerita yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Di sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kok menjelang meninggal berpesan kepada anak-anaknya, kalau bisa kalian aco-aco mengingat kisah seorang laki-laki yang memberikan sepotong roti. Kisah laki-laki yang memberikan sepotong roti. Baca ceritanya. Seorang laki-laki yang hidup dulu di zaman Bani Israel, ahli ibadah. Kerajaannya beribadah asyik tadi. Punya tempat beribadah khusus seorang. Di situ inyo beribadah tadi. Di umat terdahulu seperti itu. Inyo beribadahnya punya tempat khusus untuk beribadah. Jarang bananya keluar. Kalau keluar dari tempat beribadah tu ketika mang bana-bana tadasak. Untuk bali makanan baru keluar. Kalau tidak tadasaknya akan beribadah. Luar biasa. Suatu kalinya keluar dari tempat beribadahnya. Keluar dari tempat beribadah, ya setan tuh kayak koko ahli ibadah keluar, rancak wak digoda dek setan. Akhirnya berhasil digoda dek setan. Lebaran tahunnya beribadah tadi 70 tahun. Masih bisa digoda dek setan. Digoda dek setan, dijurumuskan dek setan, akhirnya mohon maaf berzina. Berzina tidaklah sehari 2 hari. Dalam riwayat itu disebutkannya berzina selama 7 hari atau 7 malam je produksi tadi. Beribadahnya pada tahun 70. Kemudian setelahnya berzina itu sadarnya lihat kalau perbuatan yang dilakukannya kok salah. Akunya bertaubat kepada Allah. Tapi tidak taluknya balik ke tempat beribadah tadi. Sabuknya sadar, kamu diri ambo lah kumuh, lah kotor kok. Malunya balik ke tempat beribadah tadi, itu luar biasa orang. Kan sebahagian orang kadangnya lah melakukan perbuatan dosa,
Ndak lu malu-malu kadang. Itu bahaya lah. Perbuatan dosa banyak dilakukan, kalau pejabat korupsi banyak dilakukan, lah ceramah lu jangan korupsi kan. Kalau itu luar biasa. Ini bana-bana menyasarnya atas perbuatannya tadi. Pai selai, ndak namo balik. Painya istighfar di jalan. Sampai dalam salah satu kesempatan malam hari dek karena lalatia, tiba-tiba sajanya, yo dek lalatia bana menginap di sebuah gubuk dan ternyata gubuk itu diisi dek 2 balai orang miskin. Kata lalu, nah ini biasa kebetulan di samping gubuk tadi, gubuk 2 balai orang miskin ada orang-orang soleh, orang taat beribadah. Setiap malam orang soleh itu bagian roti ke situ, bagian roti ke orang-orang yang di gubuk tadi 2 balai orang. Nah, dikasih potongan roti 2 balai. Ini kan biasa 2 balai tambah seorang, berarti berapa jadinya 3 balai. Roti yang diagiakan cuman 2 balai, ini dia cek seorang gitu, tidak terperhatikan. Setelah dibagikan roti, tapaki yang seorang. Bahkan tidak ada jatah roti untuk ambo cek kan? Biasanya ambo dapet. Kini tidak ada cek. Oh, sadar laki-laki yang bertaubat tadi. Ternyata roti yang tiba di tangannya sebenarnya bukan jatahnya, bukan untuknya. Maka sadarnya aku berarti bukan untuk ambo. Diagiakan kah? Laki-laki yang biasa mendapik tadi. Lalu malam lapar, ada yang makan, tobatlah pengananya supaya dosa kamu diampuni di Allah. Lalu malam besok paginya ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia lah, ditimbang amalnya. 70 tahunnya beribadah, ditimbang amalnya, bare. Tetapi ketika ditimbang dosanya 7 hari berzina tadi, jauh lebih bare daripada amal ibadah yang dilakukan selama 70 tahun. Kemudian menjalangnya lalu ketika kelaparan, jatah roti yang dapik dinya kebetulan tadi diberikan kepada orang. Itu ditimbang aja. Ternyata roti tadi yang ditimbang tadi, ketika ditimbang kebaikannya mengalahkan dosa berzina 7 hari tadi. Artinya apa yang ingin kita sampaikan di siko? Kadang ada dosa ketek yang kita anggap ketek justru itu bisa menghapus kebaikan. Dosa yang kita anggap ketek bisa jadi lebih baik daripada amal soleh yang kita lakukan sekian tahun. Itu yang berbahaya. Dan ada aja mungkin yang kita tidak tahu, bisa jadi amal-amal yang kita anggap ketek ternyata sebenarnya bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Kok ada orang ketika di masjid nampaknya saruk masjid dimasukkan ke saku. Kita tidak tahu. Mana tahu itu yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita gitu. Kita tidak tahu nampak orang di jalan tersasik, kita tunjukkan jalan. Mana tahu itu yang membuat kita masuk surga. Seperti itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya surah Az-Zalzalah adalah jangan sampai kita pernah menganggap remeh dosa meskipun dosa itu ketek. Dan jangan pernah aja kita menyepelekan suatu kebaikan meskipun kebaikan tadi hanya ketek. Mana tahu kebaikan itu yang bisa mengantarkan kita ke surga. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada malam kini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.